Nama saya Arif Saifuddin, umur 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Zakwan, umur saya 17 tahun, saya penyandang hemofilia A. Perkenalkan, nama saya Indrianingsih, saya orang tua dari pasien bernama Muhammad Subki Al-Fajri, dia mengidap hemofilia A. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan darah dikarenakan kelainan genetik. Yang saya ketahui tentang hemofilia adalah hemofilia merupakan penyakit kegangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kelainan genetik, yang dimana penderitanya itu memiliki kekurangan faktor pembekuan di dalam darahnya. Dari kecil, karena keluarga itu pun cuman nebak saja karena ibu. 5 tahun saya masuk sekolah dan di situ saya awal gejala bengkak kaki, lutut, dan siku, dan juga pendarahan gusi. Dan keluarga pun sering kali periksa di klinik, rumah sakit, tapi belum ada obatnya. Dan setiap hari pun cuma bisa aktivitas biasa. Apabila bengkak pun cuma dikasih obat pereda. Sampai tahun 2012 saya jatuh dan lutut bengkak besar, dan saya pun diperiksa di rumah sakit Jenun, Palimanan, dan di sana saya diperiksa dan dicek, ternyata tidak ada obatnya, dan disarankan untuk pergi ke rumah sakit Jakarta, namun jarak dan biaya pun tidak ada. Saya pun dan keluarga pulang dan beraktivitas biasa, walaupun sering sakit, bengkak, itu pun dikasih obat pereda sakit. Sampai tahun 2017, keluarga ingin tahu apakah benar saya memiliki hemofilia atau tidak. Dan keluarga sudah ada biaya yang cukup. Saya dan keluargaku berangkat ke rumah sakit Hasan Sadikin, dan di sana saya diperiksa, dan di sana dicek saya didiagnosa hemofilia A faktor 8. Saya menderita hemofilia dan terdiagnosisnya pada umur 5 tahun. Pada umur 5 tahun saya itu gusi saya berdarah, dan dalam jangka waktu seminggu pendarahan di gusi saya itu tidak berhenti-berhenti, dan orang tua saya memeriksakan saya ke dokter dan disarankan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut di lab. Karena pada saat itu pemeriksaan lab hanya bisa dilakukan di daerah, orang tua saya membawa saya ke RSCM, dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dan hasilnya keluar, saya didiagnosis menderita hemofilia A. Awalnya anak saya itu usia 10 bulan, dia jatuh, bibirnya sobek, berdarah nggak berhenti-berhenti sampai kurang lebih 1 minggu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Cirebon, sampai sana tetap nggak bisa berhenti. Terus dokter mencurigai adanya suspek hemofilia. Kemudian anak saya dirujuk ke RSAS di Bandung. Akhirnya nyampe Bandung, kita dicek faktor 8, dan hasilnya positif hemofilia A sedang. Jelas aktivitas jadi terganggu dan terbatas karena seringkali bengkak dan lain-lain, karena tidak ada obat. Di situ pun saya sekolah sampai SMP. Saya baru dapat
baru menemukan himpunan hemofili pada tahun 2018 dan sering kali mengikuti edukasi dan pelajaran di situ, dan saya dikasih obat dari rumah sakit Ciremai. Saya pun sering berobat rutin karena saya membutuhkannya, dan rumah sakit pun selalu ada dengan pelayanan terbaik di saat saya sakit ataupun tidak. Dampak untuk kehidupan sehari-hari, mungkin menurut saya dampak di kehidupan saya itu di aktivitas fisik ya, terutama itu paling utama dampaknya. Dan selain itu menurut saya yang saya rasakan kurang ada lagi selain di aktivitas fisik, dan solusinya kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti orang normal, namun dengan kontrol diri, seperti kapan kita harus berhenti melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat bagi tubuh kita, dan kapan kita harus suntik obat untuk profilaksis untuk menunjang aktivitas fisik kita di hari-hari lainnya. Dampaknya ya sangat berpengaruh. Misalkan aktivitasnya tidak seperti anak normal yang terbatas gitu. Kalau anak normal kan bisa bebas ngapain aja. Kalau anak saya tentunya tidak seperti anak normal, kegiatannya ya harus dibatasi karena jika berlebihan berpengaruh ke kondisi fisiknya. Solusinya paling memberi batasan ke anak saya untuk tidak terlalu bebas bermain. Saya ingin membantu keluarga karena keluarga selalu mendukung saya untuk semangat dan berjuang, dan disitulah saya ingin membanggakan dan sampai membahagiakan kedua orang tua saya. Yang memotivasi saya sebagai penyandang hemofilia adalah orang tua saya ya, terutama orang tua saya ingin sekali melihat saya sehat, dan saya juga ingin menggapai cita-cita saya yang belum tercapai. Ya awalnya sebagai orang tua juga kaget ya, nggak nerima kalau anaknya menderita hemofili karena dokter mengatakan kalau sakit hemofili itu tidak bisa disembuhkan, cuman ada obatnya gitu. Mau tidak mau sebagai orang tua harus kuat gitu karena demi anak gitu, dan menjelaskan kepada anak karena anak saya waktu itu masih kecil belum mengerti gitu, jadi cara menjelaskannya perlahan gitu. Dek, kalau adek tuh nggak bisa main lari-lari seperti anak lain karena kalau jatuh kan suka bengkak gitu, sakit, kalau berdarah nggak bisa berhenti. Lama-lama anak saya ngerti gitu, akhirnya paham apa yang dideritanya gitu. Anak saya kadang 1 bulan 2 kali udah bosen gitu, karena kenapa sih harus disuntik terus gitu, sakit, capek, ngantri gitu ya. Terus sebagai orang tua pastinya kita ngasih semangat dengan cara ya kalau nggak suntik nanti sakit lagi gitu. Kalau kita harus rutin berobat, kita mau berobat sesuai dengan jadwalnya, nanti ada sehat gitu, memberitahunya dengan cara seperti itu, atau enggak dengan cara kita ya biar nggak jenuh di rumah sakit, kasih makanan gitu, mainan atau apa gitu. Teman-teman hemofili, jangan berkecil hati. Hemofili bukan halangan untuk mencapai cita-cita. Tetap semangat. Oke, untuk teman-teman hemofilia, hemofilia bukanlah batasan untuk kita melakukan aktivitas seperti orang normal. Yang kita perlukan hanyalah kontrol diri, seperti terapi rutin yang kita lakukan secara rutin, dan juga profilaksis yang dilakukan untuk menunjang aktivitas fisik kita. Untuk teman-teman hemofilia, tetap semangat beraktivitas. Untuk teman-teman hemofili, anak-anakku, kalian bukan orang lemah, kalian anak-anak kuat. Jadi apapun kondisinya, jangan pernah menyerah, harus tetap semangat, rajin kontrol supaya kita tetap bisa beraktivitas seperti anak normal.
Semoga selalu sehat dan tetap semangat.